Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama, ya, pembelajaran jarak jauh mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, di materi kita kali ini kita akan memasuki materi baru, ya, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dengan submateri itu tentang materi genetik. Jadi kita berkenalan terlebih dahulu apa saja yang menyebabkan pewarisan sifat. Ya, yang mempengaruhi itu ada apa saja. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, ya. Untuk 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Dan untuk yang 4.3 yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Ya. Jadi seperti itu. Terus untuk materi yang akan kita pelajari, yang pertama ada yang namanya materi genetik, ya. Jadi bagaimana sih materi genetik itu, apa saja yang menyebabkan pewarisan sifat, yang mempengaruhi itu ada apa saja, ya. Terus yang kedua ada yang namanya hukum pewarisan sifat oleh Mendel, itu hukumnya seperti apa. Terus yang ketiga menjelaskan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang keempat menjelaskan kelainan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Kelainan-kelainan oleh makhluk hidup yang diturunkan ke anaknya itu seperti apa. Dan yang terakhir menjelaskan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Jadi kalau ingin menghasilkan anakan yang seperti ini, maka indukannya harus seperti itu. Jadi seperti itu, ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, untuk bahan belajarnya itu masih sama, ya. Ada buku elektronik IPA. Ya, saya kira antum sudah mendownloadnya semuanya, ya. Saya yakin itu. Dan yang kedua ada yang namanya handout. Handoutnya ini berbeda, ya, karena kita berganti bab, maka handoutnya juga berbeda. Silahkan di-download sebagai materi tambahan selain buku paket yang kita gunakan, ya. Terus di akhir video nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Oke. Kita langsung saja ke materi intinya, ya. Oke. Yang pertama, apa sih gen dan kromosom itu? Pernah dengar kata-kata gen kan, ya? Dan kromosom ini bukan gen halilintar loh, ya, tapi gen pada manusia. Gen itu adalah pembawa sifat yang diturunkan dari induk atau orang tua ke anakan, ya. Dan gen dan kromosom ini itu terdapat pada inti sel. Kan tubuh kita contohkan manusia, ya. Tubuh kita itu kan tersusun atas banyak sekali sel, ya. Kita contohkan kulit. Ya, yang paling mudah itu kulit. Di dalam kulit kan jaringan kulit ini kan tersusun atas banyak sel kan, ya. Kita ambil satu sel kulit. Nah, di dalam sel kulit ini ada yang namanya inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Ya. Kromosom itu tersusun atas kromatid-kromatid, ya. Nah, di dalam benang-benang kromatid ini ada yang namanya DNA. Nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Kromosom itu apa sih kromosom? Ya, kromosom itu adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus, ya. Benang halus istilah lainnya adalah kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya.
ya. Jadi gabungan dari beberapa kromatin-kromatin kalau disusun itu akan membentuk sebuah kromatid. Ya, kromatid ini akan membentuk sebuah kromosom. Jadi ini satu buah kromosom, ya. Seperti itu. Terus kemudian berikutnya, ya, kromatid itu kompleks DNA dan protein yang membentuk kromosom dalam inti sel eukariotik. Ya, jadi kromatid itu hanya ada di dalam sel eukariotik. Masih ingat ya, apa itu sel eukariotik? Ya, kalau sudah lupa saya ingatkan lagi bahwasanya sel eukariotik adalah sel yang memiliki lapisan apa? Membran di inti selnya, ya. Jadi seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kira-kira sifat apa sih yang diturunkan? Ya, kalau kalian perhatikan teman-temanmu, saudara-saudaramu, ataupun orang tuamu, ya, itu kan mereka itu kan masing-masing memiliki ciri-ciri atau sifat, ya, yang berbeda-beda satu sama lain. Ada seseorang yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya berombak, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, terus ada yang tinggi, ada yang agak pendek, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jadi seperti itu ya. Oke. Terus tadi kan disebutkan ya bahwasanya di dalam kromosom ada yang namanya DNA. Nah, kita bahas apa sih DNA itu? Ya, DNA adalah asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Ya, jadi asam nukleat yang menyimpan informasi sifat-sifat dari individu makhluk hidup itu, ya. Dan RNA itu adalah asam nukleat beruntai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. Oke, ini gambarnya hampir sama seperti yang tadi ya, cuma ini dari sumber yang berbeda. Oke, di sini ada individu makhluk hidup ya, ini makhluk hidup, manusia. Manusia tersusun atas banyak sekali sel. Ya, ini contoh yang diambil satu sel ya. Sel manusia, ada yang namanya mitokondria, ada inti sel, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi dan lain sebagainya. Ya. Di dalam inti sel dilihat ada yang namanya kromosom. Ya, kromosom itu kan sudah dijelaskan ya, tersusun atas kromatid. Ya. Di dalam kromosom ini itu nanti ada benang-benang yang terpilin ya. Terpilin itu berulir ya, kayak skrup gitu, muter-muter seperti ini. Ini yang dinamakan dengan DNA. Dan di DNA itu ada yang namanya ada proteinnya ya. Guys, ini adalah benang-benang DNA. Di dalam DNA itu ada yang namanya nukleotida. Nukleotida. Nukleotida itu senyawa protein ya. Ada yang namanya adenin, ada guanin, ada sitosin, ada timin. Ya, ini tidak saya jelaskan lebih rinci karena untuk tingkat SMP ini hanya sekedar tahu saja ya, tidak saya tekankan materinya di sini. Yang penting kalian tahu bahwasanya di dalam inti sel itu ada yang namanya DNA. DNA itu pembawa sifat ya. Di informasi-informasi tentang diri kalian itu memorinya ada di DNA. Seperti itu ya. Kalau RNA itu tidak memuat informasi tentang gen kalian, nah, hanya berfungsi sebagai sintesa protein saja. Ya, jadi seperti itu. Terus berikutnya, nah, ada istilah lain dalam genetika itu ada yang namanya kromosom, ya. Kromosom itu adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya, ya. Kromosom manusia
itu jumlahnya ada 23 pasang atau ada 46 ya. Ini pasangan pertama, pasangan kedua, 3, 4 sampai pasangan ke-23. Ini pasangan ke-23. Ya. Oke. Terus ada istilah lain namanya karotip. Karotip itu adalah susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Jadi ukuran bentuknya paling besar itu kan yang ini. Ini urutan, ini adalah pasangan kromosom pertama, kedua, ketiga sampai pasangan paling kecil ya. Kromosom yang membentuk atau yang menampilkan ciri fisik dari sel tubuh. Dan yang ini, yang pasangan kromosom yang terakhir ini adalah kromosom seks ya, atau istilahnya itu gonosom. Bisa dilihat di buku paket halaman 130 ya nanti ya. Seperti itu. Oke. Kalau bicara tentang gonosom ya, berarti ada karotip sel telur untuk betina dan sel sperma untuk laki-laki ya, atau jantan. Kromosom kelamin atau istilahnya itu gonosom itu berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme ya. Jadi karotip kromosom sel telur itu bisa dituliskan 22A. A ini adalah singkatan dari autosom. Kenapa 22A? Karena autosomnya ada 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 22 ya. Dan yang ini adalah yang ke-23. Ini untuk karotip kromosom sel telur ya, pembawa sel kelamin betina. Kalau karotip kromosom sel sperma itu bisa dituliskan 22A plus Y ya. Jadi kromosom seks untuk sel sperma itu adalah kromosom Y namanya. Kalau sel telur itu X. Jadi 22 ini kromosomnya ada 22 kromosom tubuh ya. Sebanyak 22 ditambah 1 kromosom seks. Ya, kalau pada sel sperma berarti tambah Y. Kalau pada sel telur berarti tambah X gitu aja. Ya, sehingga kariotip kromosom tubuh laki-laki dapat dituliskan dengan rumus 22AA ya. 22AA ini menandakan bahwasanya kromosom tubuh atau autosomnya itu berpasangan satu sama lain ya. Berarti ini sudah melebur jadi individu. Kalau yang ini masih berupa sel sperma atau sel telur. Kalau yang di sini sudah melebur ya, atau selnya itu bersifat diploid. Kalau ini haploid. Haploid itu apa? Haploid itu masih kromosomnya masih satu, nggak berpasangan. Tapi kalau diploid seperti yang ini ya, itu selnya sudah bersifat diploid, berarti kromosomnya berpasangan satu-satu. Seperti di gambar sebelumnya ya. Nah, ini kan berpasangan. Berarti ini adalah kromosomnya sel diploid. Kalau ini kromosom sel haploid. Seperti yang sudah kalian pelajari di bab pertama ya. Bahwasanya sel telur dan sel sperma itu sifatnya adalah haploid. Seperti itu. Jadi, siapa Pak kira-kira yang menentukan jenis kelamin? Ya, dari sel kelamin sperma. Dari sel kelamin jantannya itu yang bisa menentukan anakannya itu laki-laki atau perempuan. Baik itu pada manusia maupun hewan ya. Seperti itu. Oke, istilah berikutnya. Nah, ada banyak sekali ya. Kita kenalan dengan istilahnya saja dulu. Ada yang namanya alela atau alel. Alel itu adalah variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen ya. Jadi bentuk-bentuk dari gen itu disebut alel. Terus ada istilah yang namanya parental, atau bahasa Inggrisnya parent ya. Parental itu adalah istilah untuk orang tua atau indukan ya dari individu makhluk hidup. Kalau filial itu anakannya, anaknya ya. Kalau nanti ada parental 1, parental 2, berarti orang tua pertama. Kalau parental 2 berarti orang tua kedua. Terus ada istilah dominan ya.
dominan itu adalah sifat yang mampu mengalahkan atau menutupi sifat lain dalam mewariskan sifat keanakan. Ya, untuk dominan itu contohnya seperti ini ya. Katakanlah ada seorang perempuan berambut keriting menikah dengan seorang laki-laki yang berambut lurus. Dan ternyata dia memiliki anak. Katakanlah anaknya ada 5. Ya. Semua rambutnya itu keriting. Ya. Berarti sifat yang dominan yang dimiliki anaknya itu menurun dari ibunya. Artinya sifat rambut keriting itu adalah sifat yang dominan, mampu menutupi sifat rambut lurus. Jadi seperti itu ya. Itu contoh dari sifat dominan dalam pewarisan sifat. Terus ada yang namanya sifat resesif. Kalau resesif itu adalah sifat yang ditutupi oleh sifat dominan. Jadi kalau tadi saya mencontohkan rambut keriting dan rambut lurus, berarti yang dominan itu yang rambut keriting, yang rambut lurus itu yang resesif. Jadi yang dominan itu adalah rambut yang keriting dan rambut yang lurus itu sifat resesif. Jadi seperti itu ya. Terus ada istilah lain namanya intermediate. Itu adalah sifat yang dihasilkan dari gabungan sifat induknya. Kalau ibunya itu keriting, bapaknya itu rambutnya lurus, terus dia memiliki anakan yang rambutnya itu berombak, ya, perpaduan antara keriting dan lurus, maka sifat rambut keriting dan sifat rambut lurus itu bukan dominan dan resesif, tapi intermediate. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ya. Oke, yang berikutnya ada yang namanya sifat fenotip. Fenotip ya. Berikutnya adalah sifat fenotip. Ini adalah sifat atau ciri yang dapat diamati dari luar. Jadi, kalau kita melihat seseorang rambutnya keriting katakanlah, ya, maka itu adalah rambut keriting itu adalah sifat fenotip. Kulit hitam itu sifat fenotip, ya. Artinya yang mampu diamati dari luar. Jadi kamu mengamati orang lain atau kamu mengamati dirimu sendiri dengan kaca, itu yang kamu amati adalah sifat fenotip. Nah, kalau yang genotip, ini salah ketik ya, genotip. Genotip itu adalah sifat keseluruhan ya yang diperoleh dari gen tubuh suatu individu ya, makhluk hidup. Jadi ini nggak bisa diamati, tapi bisa dihitung ya. Istilahnya itu dihitung, nanti akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya saya kira cukup ya. Kita berkenalan dulu dengan istilah-istilah yang ada di genetika. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, ada tugas, silakan dikerjakan di buku tulis ya. Saya suruh menulis di buku tulis supaya kalian bisa membuka kembali catatan kalian saat kita membahas materi berikutnya. Ya, karena ini materi yang lumayan susah, maka saya sarankan untuk mengerjakannya di buku tulis. Ini biologi yang lumayan wow gitu ya. Dan nanti hasil tugasnya silakan dikirim ke WA saya ya, paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ini tugasnya. Ini tugasnya ya. Ya, mohon maaf ini sebenarnya tadi mau saya buat 3 kolom, tapi ternyata nggak terbaca ini. Ya, silakan dikerjakan. Istilah-istilah ya, kamu jelaskan istilah-istilahnya ini. Yang sudah saya jelaskan tadi silakan ditulis ulang. Kalau belum saya jelaskan, bisa dibuka di bukunya ya. Di buku atau di Google boleh. Nanti jawabannya silakan ditulis tangan. Oke, saya kira sudah cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.